Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru sekitar 16 orang ya yang masuk, nanti yang belum hadir bisa melihat rekamannya. Nah, di pertemuan keempat ini melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya sudah saya bahas terkait ide ya, ide kasus yang sudah kita pilih, yaitu pembuatan sistem rumah sakit terintegrasi. Nah, ini hari ini akan saya deskripsikan kebutuhan fungsional dari sistem yang akan kita bangun ya. Tentunya nanti sistem yang akan kita buat ini tidak sekompleks sistem sebenarnya ya, karena emang kita fokusnya kan di integrasinya. Jadi nanti mungkin transaksinya, tabelnya, ataupun struktur datanya tidak sekompleks dalam kondisi sebenarnya. Karena kalau saya sesuaikan dengan kondisi sebenarnya, nanti waktunya nggak cukup ya. Seperti itu. Oke, hari ini yang pertama nanti akan saya sampaikan deskripsi kebutuhan fungsionalnya, kemudian bagaimana desain integrasi dari masing-masing bagian atau divisi, dan terakhir nanti ada struktur tabelnya. Nah, nanti teman-teman dari materi yang saya sampaikan di awal ini nanti silahkan dibuat Node.js-nya atau dibuat modelnya ya. Karena di materi sebelumnya kan teman-teman sudah saya kasih materi terkait membuat koneksi dan model. Nanti jadi tabel yang sudah saya desain di materi ini nanti silakan teman-teman buat modelnya menggunakan Express.js atau kemarin masternya menggunakan Node.js ya. Nah, karena nanti minggu depan itu kalau nggak salah sudah tatap muka dibagi 2 kelompok, tentunya nanti saya harapkan sudah ada progres untuk membuat modelnya, sehingga nanti minggu depan kita tinggal membuat aplikasinya. Ya, bagaimana aplikasi itu bisa berkomunikasi antar database ataupun bahkan berbeda database. Jadi nanti dalam kasus ini akan ada 2 database nanti. Ya, saya nggak berani banyak-banyak. Ya, 2 database platform. Ya. Yang pertama MySQL, yang kedua nanti menggunakan Postgre. Ya. Sebenarnya mau saya tambahkan yang SQL Server atau pakai SQLite, tapi nanti terlalu banyak jenis database ya. Cuma untuk nama database-nya tetap sesuai yang kemarin saya sampaikan, yaitu ada 5 ya. Oke, ini saya share screen dulu agar lebih jelas untuk pemahamannya ya. Oke, kita tunggu dulu sampai tampil. Oke, ini sudah tampil ya. Nah, di sini lebih ke analisis kebutuhan sistem. Sebenarnya ada materi ya terkait analisis kebutuhan sistem, cuma tidak saya bahas karena itu sudah dibahas di semester sebelumnya ya. Jadi kalau nanti teman-teman ngerjakan skripsi, teman-teman harus tahu sebenarnya program yang kita buat itu harus bisa apa saja itu ya. Nah, di sini saya pecah jadi 3 bagian materinya. Yang pertama adalah bagaimana kita menganalisis kebutuhan sistem, hubungannya dengan topik yang akan kita buat ini adalah tentang sistem rumah sakit ya. Tentunya dibatasi nanti sesuai pertemuan yang sebelumnya. Nah, yang pertama dari sisi analisis kebutuhan sistem, yang pertama adalah bagian pendaftaran. Jadi nanti bagian pendaftaran ini akan kita buat sebuah database, kita gunakan yang MySQL. Namanya database-nya adalah pendaftaran DB. Nah, kebutuhan sistem atau kebutuhan fungsionalnya di bagian pendaftaran itu bisa melakukan pencatatan data pasien. Ya, kalau nanti pasiennya belum terdaftar ya berarti harus didata pasien yang baru. Kemudian juga ada pencatatan pendaftaran rawat jalan. Jadi nanti ini yang kita bahas di rawat jalannya saja, yang rawat inap tidak kita bahas ya. Kemudian berikutnya ini tambahan aja, yaitu bisa mencetak kartu pasien ya, meskipun nanti formatnya kita buat yang sederhana karena emang di rumah sakit kan sebenarnya kartu pasien itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang
cukup nomor rekam medis sama nama pasien gitu toh, ada yang lengkap, ada tanggal lahirnya, kemudian ada fotonya dan sebagainya. Nanti kita buat sederhana, yang penting bisa mencetak kartu pasien. Ini di kebutuhan pendaftaran. Kemudian di bagian poli atau IGD ya, nanti nama database-nya kita buat PoliDB, ini juga pakai MySQL ya. Nah, di dalam poli ini lebih banyak kayak ada data polinya, nanti polinya mungkin ada poli gigi, ada poli umum, poli anak, poli jantung, dan sebagainya. Nanti ini bisa ada master polinya. Ya. Kemudian ada master dokternya, karena beberapa dokter kan mungkin ada yang khusus dokter anak, ada yang khusus dokter jantung atau dokter gigi. Nanti tinggal ditambahkan data dokternya. Kemudian yang di bawahnya juga saya buat sederhana ya. Ini juga nanti nggak sekompleks yang di rumah sakit beneran ya. Cuma ini saya buat gambaran di rumah sakit itu kurang lebihnya seperti ini. Nanti ada master diagnosa, ini nanti hubungannya dengan rekam medis ya. Diagnosanya apa, penyakitnya, nanti kita buat masternya. Kemudian tindakan medisnya apa. Ya, jadi nanti dalam poli itu kan ada macam-macam tindakan medis ya. Kalau dia mungkin sakitnya flu ya, oh tindakan medisnya apa, oh mungkin perlu diuap misalkan. Kalau badannya panas, oh ini harus kita kasih obat apa gitu. Kalau badannya lemes, oh ini kasih suntikan vitamin. Nah, itu tindakan medis ya. Ini yang paham sebenarnya di rekam medis sebenarnya, tapi kita sedikit harus paham lah ya. Terus nanti ada transaksi pemeriksaan. Nah, transaksi pemeriksaan seperti yang saya sampaikan tadi, pasiennya siapa, kemudian diagnosanya penyakit apa, terus tindakan medisnya apa, itu di transaksi pemeriksaan. Ya. Kemudian ada transaksi pemeriksaan penunjang, nanti ini kita integrasikan dengan lab ya. Di transaksi penunjang ini, misalkan contoh, wah ini kok batuk terus misalkan, atau ini kok badannya panas 3 hari 4 hari nggak turun-turun, oh ini harus kita cek lab. Nah nanti dari poli mentransaksikan, oh ini harus cek darah misalkan, atau cek rongsen ya. Nah nanti data yang ditransaksikan di sini akan terintegrasi atau ke posting ke database-nya laboratorium. Itu. Terus transaksi resep juga sama, oh ini mau kita kasih obat untuk dibawa pulang misalkan. Nanti yang mentransaksikan di poli. Jadi pasien ini ketika periksa itu obatnya apa aja. Itu nanti diintegrasikan dengan apotek. Jadi apotek nanti cukup nerima transaksi yang sudah ada. Jadi apotek nggak perlu lagi mengisi obatnya apa ya. Gitu. Tapi nanti ini kita buat sederhana sebenarnya ya. Karena suka banyaknya proses, nanti kalau banyak-banyak nggak selesai takutnya. Terus transaksi rawat inap ini tambahan sedikit, meskipun kita tidak membahas sampai rawat inap. Jadi nanti kalau misalkan, oh ini harus inap, ini nggak bisa jalan, ya udah ditransaksikan rawat inap, udah selesai. Tapi dalam kasus yang kita bahas di kasus ini, kita tidak akan membahas rawat inap ya, karena kalau rawat inap nanti lebih banyak lagi. Dah itu di poli, nanti kemudian nanti di poli bisa cetak rekam medis, yaitu histori rekam medis pasien, oh dia sakit apa, terus tindakannya apa, terus pemeriksaan lanjutnya seperti apa. Kemudian cetak tagihan. Jadi ini saya bingung tadi namanya apa ya, cetak invoice atau cetak tagihan atau cetak apa. Jadi ini saya kasih nama cetak tagihan. Jadi nanti akan muncul semacam, mungkin nanti namanya bisa nama yang lain ya, bukan tagihan. Tapi sebenarnya cetak tagihan ini nanti hubungannya juga dengan kasir ya, karena nanti sebelum pulang kan ini harus dibawa ke kasir dulu. Ya. Oke, itu bagian poli atau GD, kemudian bagian laboratorium. Nah ini, jadi laboratorium tadi, misalkan nih sudah bawa cetak tagihan ya, tapi di situ ada catatan atau cetak rekam medis lah ya. Nanti kita lihat di cetak rekam medis ada catatan datang ke laboratorium misalkan. Nanti di laboratorium tuh tidak perlu menginput lagi. Jadi di laboratorium itu cukup membuka data, oh atas nama pasien A, oh mau cek darah sama cek kolesterol. Udah nanti tinggal dilaksanakan, itu
masalahnya pokoknya di luar sistem ya. Kemudian nanti bagian laboratoriumnya tinggal ngisi hasilnya. Oh, pasien A hasil cek darahnya sesuai permintaan yang dari Poli atau IGD tadi hasilnya apa diisi. Udah terus dicetak hasilnya. Nah, di sini nanti juga muncul cetak tagihan. Jadi selain dari Poli atau IGD nanti di lab juga muncul cetak tagihan gitu. Terus ada apotek. Nah, kalau apotek ada tambahan sedikit sebentar ini yang laboratorium kalau nggak salah ada jenis pemeriksaan ya. Saya tambahkan jenis pemeriksaan lanjut ya. Jadi karena nanti ada biayanya ya antara cek darah, cek mungkin rongsen atau apa kan mesti biayanya beda-beda. Ini nanti ada jenis pemeriksaan. Kemudian di apotek nanti juga hampir semirip dengan laboratorium. Di sini juga ada data obat, nanti ya master obat lah, nama obat apa, harga berapa, ada gitu aja nanti. Terus mentransaksikan obatnya. Jadi ketika si pasiennya ke apotek kan menyerahkan cetak rekam medis atau nomor rekam medisnya. Nanti di apotek apotekernya nggak perlu lagi tanya nama pasien, obatnya apa, nggak perlu tanya, cukup buka di sistem, diketik nomor periksanya, nanti muncul di situ, oh obatnya apa. Jadi nanti transaksi obat ini sebenarnya kayak checklist gitu ya, Joy. Oh obat ini ada. Nah nanti kalau ada obat yang mungkin kita kan nggak tahu ya, oh stoknya habis misalkan, atau obat ini di sini nggak ada, nah maka beli di luar, maka yang tidak ada itu di skip atau tidak ditransaksikan gitu. Seperti itu ya. Ini tergantung dari rumah sakit atau dari polinya ya. Kalau emang boleh beli di luar boleh beli di luar apotek yang ada di polinya itu mungkin lebih lebih mudah atau gimana. Tapi setahu saya ya kalau di rumah sakit atau di poli itu sudah ada apotek ya belinya di situ aja. Itu. Kalaupun tidak beli di situ, itu kalaupun obatnya kosong atau apa. Seperti itu, kemudian nanti setelah transaksi obat, dicetak tagihannya. Jadi belum dikasih obatnya ini, dicetak dulu tagihannya, silakan ke kasir. Nah ini pasien baru ke kasir. Nah di kasir simpel ini, jadi di kasir saya tidak menambahkan master biaya ya, karena di sini saya tidak memasukkan unsur akuntansinya. Saya hanya fokus ke proses pembayarannya saja. Jadi nanti di kasir kita buat transaksi pembayaran di mana pembayarannya itu itemnya cukup ngambil dari poli ya, dari poli, kemudian dari lab sama dari apotek. Udah. Di situ sudah ada meskipun kita cetak tagihan, itu kan tujuannya biar bagian kasir mudah dalam mencari data. Oh, di apotek itu ID-nya berapa? Diketik di situ. Nanti akan muncul tagihannya berapa. Terus di sini proses pembayaran, terus dicetak kwitansi. Jadi di kasir itu malah simpel gitu. Nah, ini saya buat berbeda di nomor 4 dan 5 atau di apotek dan kasir, database-nya kita buat berbeda yaitu menggunakan Postgres. Ya. Jadi berbeda dengan MySQL ini kita buat skenario biar nanti integrasinya kelihatan. Gitu. Kalau MySQL semua nanti integrasinya nggak begitu terlihat. Gitu ya. Oke, itu untuk kebutuhan fungsionalnya. Terus yang kedua ini desain integrasinya seperti ini nanti. Jadi untuk pendaftaran poli dan lab itu bisa langsung terintegrasi ya, karena kan secara koneksi sama-sama MySQL. Jadi nanti dari pendaftaran ini bisa diambil dari poli. Jadi poli itu mengakses pasiennya dari pendaftaran. Terus bagian lab juga sama. Mengakses pasiennya dari pendaftaran, kemudian mengakses apa sih yang mau dicek itu dari poli. Nah, sedangkan apotek dan kasir karena dia berbeda platform, mungkin programnya entah itu desktop, entah itu web atau Android atau apa, kalau langsung ngambil dari sini sebenarnya bisa. Cuma ini kita buat skenario karena ini berbeda database ya, meskipun itu bukan alasan utama ya. Jadi anggap aja programnya beda platform gitu aja. Maka nanti kita buat namanya web service.
Jadi web service ini nanti jadi jembatan ketika apotek ini mau ngambil tagihan dari pendaftaran, tagihan dari poli, tagihan dari lab, itu tinggal narik menggunakan web service. Jadi di sisi apotek itu tidak mengakses database secara langsung ya, tapi lewat web service. Kemudian bagian kasir juga sama. Bagian tadi di bagian apotek itu berarti hubungannya dengan obat ya. Tadi keliru saya. Berarti apotek itu mengakses data pemeriksaan dari poli dan mengakses pasien dari pendaftaran untuk mendapatkan obatnya apa. Nah, sedangkan kasir itu baru ngambil dari tagihan poli, tagihan lab, sama tagihan di apotek. Kalau di apotek kan karena mungkin platformnya sama, kita buat tidak perlu menggunakan web service. Nah, termasuk data pasien menggunakan web service karena platformnya berbeda. Jadi ini skenario yang saya buat ya, meskipun sebenarnya boleh dibuat tidak seperti ini. Ya, misalkan semua berbasis web service boleh, atau semua langsung connect ke database juga boleh. Ya. Jadi ini saya mengenalkan beberapa teknik sekaligus ya. Ada yang teknik connect database secara langsung, ada teknik menggunakan web service. Ya. Sebenarnya ada satu lagi teknik namanya replikasi, cuma itu nanti saya butuh server. Itu mungkin nanti agak di akhir aja tuh di luar kasus aja. Nanti saya ajarin replikasi database, itu sangat bermanfaat bagi yang mungkin secara programming tidak begitu paham bagaimana sih mensinkronkan database ya. Nah, nanti bisa menggunakan replikasi. Itu hanya setting-setting aja kok. Itu paling materinya nggak nyampe setengah jam sudah selesai. Saya sudah ada PPT-nya, nanti kalau itu saya share aja. Oke, itu ya, ini untuk integrasinya. Terus desain database juga sudah saya buatkan ya. Jadi ini saya buat sederhana, yang penting nanti kita fokus di integrasinya. Ini ada database pendaftaran DB, nanti tabel pasiennya seperti ini, nomor rekam medis, nama, alamat, nomor telepon, terus kita tambahkan created at sama updated at, biar nanti ketahuan data ini dibuat kapan, terus diubah kapan. Terus pendaftaran rawat jalan, ini kalau pasien mau periksa, nanti tinggal ditransaksikan nomor RM-nya berapa atau pasiennya siapa, terus ID polinya atau polinya kemana. Itu kemudian, itu bagian pendaftaran cuma 2 ini aja ya tabelnya. Nanti ada satu tabel lagi, emang belum saya sebutkan, yaitu tabel user. Karena kan harus login ya, jadi tabel usernya emang tidak saya tambahkan, nanti saya susulkan, karena emang kolomnya sama semua di masing-masing database. Terus ini desain database poli DB ya, nanti ada tabel poli, ada ID sama nama poli, terus tabel dokter, ini ada dokter itu di poli mana, kemudian nama polinya, nama dokternya siapa, terus biaya periksanya berapa. Nah, ini biasanya kalau beda dokter itu biayanya juga beda, biasanya kayak gitu. Terus ada tabel diagnosa, nah ini juga saya buat sederhana, sebenarnya juga nggak sesederhana ini sih. Ya, sebenarnya lebih detail lagi. Misalkan nanti diagnosanya flu atau sakit gigi ataupun radang dan sebagainya, nanti bisa diisi di sini. Terus tindakan medis nanti juga baru ini akan ada biaya ya. Apakah tindakan medisnya kalau dia luka berarti diperban, kalau dia lemas diimpus, kalau dia panas dikasih obat dan sebagainya gitu ya. Nanti tindakan medis di sini. Terus tabel transaksi periksa. Nah, setelah master poli, master dokter, master diagnosa sama tindakan medis sudah ada, nanti di dalam transaksi pemeriksaan di sini akan kita buat 2 tabel ya. Tabel yang pertama adalah transaksi periksa, tabel yang kedua adalah transaksi periksa detail. Karena dalam satu kali periksa itu bisa beberapa tindakan ya. Jadi ini saya buat seperti ini. Jadi pasiennya siapa, dokternya siapa, diagnosanya apa, baru nanti ditransaksikan periksa detailnya dimunculkan di situ. Oh, tindakannya kalau diagnosanya A itu tindakannya apa. Nanti karena satu diagnosa bisa beberapa tindakan. Seperti itu untuk di polinya.
Terus satu lagi tabel transaksi rawat inap. Jadi ini hanya fungsinya untuk input data saja sih. Jadi nanti untuk berikutnya akan diakses oleh bagian rawat inap. Ya, tapi tadi sudah saya sampaikan kita tidak sampai di rawat inapnya. Jadi ini nanti ada ID pasien, kemudian kamar, check out. Nah, check out nanti defaultnya 0. Artinya ketika sudah diinput di rawat inap itu berarti dia belum check out. Kalau nanti dia sudah keluar, sudah sembuh, baru nanti check out-nya ditransaksikan. Gitu. Jadi hanya merubah status sudah check out atau belum gitu aja. Terus database berikutnya adalah LabDB. Jadi di atas tadi sudah saya tambah ya. Kalau di tabelnya ini ternyata sudah ada. Ada jenis penunjang atau jenis pemeriksaan gitu ya. Jadi di sini ada ID, nama penunjangnya apa. Misalkan dia periksa rongsen paru-paru atau periksa darah dan sebagainya, terus biayanya berapa. Terus ini mentransaksikan. Nah, di sini tidak ada ID pasien ya, karena memang di penunjang ini dia kan mendapat data itu dari transaksi periksa. Jadi ini cukup kita relasikan dengan data yang ada di transaksi periksa yang di atas tadi. Karena di dalam transaksi periksa tadi di sini sudah lengkap. Dokternya siapa, pasiennya siapa, diagnosanya apa. Di situ sudah lengkap. Nah, ini belum saya detailkan juga ya. Seharusnya kan ada keterangan, ada apa. Tapi emang saya tidak detailkan, nanti tidak terlalu banyak kolomnya, teman-teman malah bingung nanti. Jadi memang tabelnya kolomnya beberapa saya hilangkan. Nah, terus juga ada transaksi penunjang detail ya. Karena di sini nanti mungkin dalam satu kali masuk lab itu bisa beberapa pemeriksaan ya. Mungkin ini periksa lengkap, rongsennya dicek, darahnya dicek, kolesterolnya dicek, tekanan darahnya dicek, macam-macam. Di sini nanti hasilnya mungkin diisi teks saja nggak apa-apa lah ya, kan hasilnya apa. Itu terus di apotek hampir sama dengan yang di lab ya. Di apotek tadi obatnya apa, kemudian ada transaksi obat. Ini juga sama berrelasi dengan ID transaksi periksanya tadi. Ya, jadi sudah tidak perlu lagi ngisi pasien dokternya karena sudah ada dengan tabel yang ditransaksi periksa tadi. Terus karena obatnya bisa lebih dari satu, ya ini ada namanya tabel transaksi obat detail. Jadi nanti di sini ID transaksi obatnya berarti yang atas ini. Terus ID obat berarti yang tabel obat. Terus jumlahnya berapa, harganya berapa. Nah, di sini kenapa harganya dimasukkan? Karena misalkan ya di sini nanti obatnya harganya berubah, maka tidak merubah juga transaksi yang sudah berjalan. Oh, ini berarti yang penunjang detail ini harusnya juga ada biaya ya. Oke, ini berarti saya tambahi yang transaksi detail ini berarti harusnya ada biaya karena siapa tahu biaya pemeriksaan penunjang juga berubah gitu ya. Jadi ini harus ada biayanya kita tulis di sini. Jadi ini fungsinya biar terekod pada saat periksa itu biayanya berapa sih gitu. Sehingga nanti kalau penunjangnya ini harganya atau biayanya naik atau turun, itu tidak mengganggu transaksi yang sudah ada di database. Berarti yang transaksi periksa ini juga sama ya. Berarti di periksa tindakan ini berarti ada biaya juga di sini. Karena kan bisa jadi tindakannya juga harganya berubah-ubah. Oke. Itu terus diperiksa ini juga ada biaya, yaitu biayanya apa itu? Biaya dokternya ya, atau biaya periksanya. Ini juga harus ada biaya. Oke, saya tambahkan dulu. Oke, seperti itu ya. Berarti itu sudah. Saya kembali lagi ke bawah. Terus terakhir adalah di kasir. Nah, kalau di kasir ini cukup dua tabel aja, yaitu tabel transaksi bayar sama transaksi bayar detail. Jadi di sini sama seperti obat sama lab tadi ya. Jadi cukup berrelasi dengan ID transaksi periksa. Ya meskipun pada dasarnya di kasir itu macam-macam transaksinya, cuma kita dalam kasus ini kan fokus di pemeriksaan aja.
Ini kita buat ID transaksi periksa, kemudian ada detail transaksi. Kenapa kok ada detail? Karena kan kita tidak tahu ya, mungkin bayarnya dicicil dulu, atau ada yang kayak gini, habis periksa, bayar periksanya dulu, baru ke apotek. Dari apotek, kembali ke kasir, bayar lagi. Kan pasiennya dia bayar 2 kali, dengan ID transaksi periksa yang sama. Jadi nanti itu kan tergantung kondisi ya. Kayak saya dulu kalau ke rumah sakit, wah kok apotek rame misalkan. Ya sudahlah, ini saya tak bayar dokter dulu, apoteknya bayarnya nanti aja. Itu ada kondisional ya, seperti itu. Oke, ini juga ada jumlah bayar, jadi bayarnya berapa, kemudian nanti totalnya cukup dijumlahkan dari jumlah bayarnya. Oke, mungkin itu sedikit pengantarnya. Nanti ini saya share ke teman-teman debutnya ini, atau nanti saya buat PDF biar gambarnya nggak geser-geser ya. Kemudian nanti tugas teman-teman berarti adalah membuat tabelnya ini. Nanti silakan dibuat yang nomor 1, 2, dan 3. 4, 5-nya ini karena ini Postgres, nanti saya kasih materi dulu tentang Postgres ya, karena emang Postgres itu strukturnya sedikit berbeda. Ini sekalian teman-teman biar belajar database selain MySQL. Jadi nanti tugasnya teman-teman di sini silahkan buat nomor 1, 2, 3. Berarti tabelnya di bawah ya. Nih, membuat model pasien, model pendaftaran rawat jalan, dan seterusnya. Nah, itu sudah ada di materi saya di pertemuan sebelumnya. Sehingga nanti teman-teman tinggal ngikutin aja materi sebelumnya, terus diisi kolom-kolomnya atau fitnya sesuai yang saya presentasikan ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Monggo yang bertanya boleh disampaikan secara langsung aja, biar teman-teman yang lain tahu juga ya. Kalaupun nanti pakai WA chat juga boleh. Atau nanti kalau belum ada pertanyaan lewat WA grup juga nggak apa-apa. Ini saya rapikan dulu. Ya. Oke, sudah rapi. Oke, silakan yang mau bertanya. Monggo, tidak ada? Kalau tidak ada, berarti habis ini saya share PDF-nya, bisa langsung di action, karena minggu depan itu kan ada tatap muka ya. Nanti saya harapkan di situ sudah ada modelnya, sehingga saya bisa melanjutkan untuk membuat masing-masing dari pendaftaran, kemudian poli, terus sampai yang berapa tadi? Yang ketiga, yaitu di lab. Untuk yang apotek sama yang kasir itu nanti di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Monggo. Tidak ada yang ditanyakan? Ya, menyusul nggak apa-apa. Berarti dibaca lagi ya di PDF yang saya share. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat WA group aja ya, karena memang ini agak mengejar waktu ya, karena online itu kalau dibuat santai, teman-teman juga jarang ketemu dengan teman yang lain kan, nanti takutnya menumpuk progres proyeknya. Mungkin itu untuk pengantar pada siang hari ini, dilanjutkan dengan di e-learning, nanti saya share PDF-nya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.